Halo, berjumpa kembali bersama kami dari Prodi Industri Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas isu yang sangat krusial, yaitu berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, yakni ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya sekedar tentang ketersediaan makanan di meja, namun juga mencakup aspek aksesibilitas, keberlanjutan, dan keamanan pangan. Mari kita bayangkan sejenak sebuah negara yang memiliki ketahanan pangan yang kuat adalah negara yang mampu menyediakan makanan yang cukup sepanjang waktu bahkan dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam dan krisis ekonomi. Namun, kenyataannya tidak semua negara termasuk negara kita dapat dengan mudah mencapai kondisi ideal tersebut. Berbagai faktor mulai dari kebijakan pemerintah, sistem pertanian, hingga kondisi lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan seberapa tahan kita terhadap ancaman ketidakpastian pangan. Mempengaruhi ketahanan pangan, kita akan melihat bagaimana upaya peningkatan produksi pangan lokal, pemberian subsidi, dan pengembangan infrastruktur bisa membantu memperkuat ketahanan pangan. Di sisi lain, kita juga akan menyoroti bagaimana kebijakan yang kurang tepat dan kurangnya investasi jangka panjang dalam mengakibatkan ketergantungan pada impor pangan yang justru melemahkan ketahanan pangan kita. Kita akan mengkaji archetype yang sangat penting seperti drafting goals, fix that fail, dan grow and understand yang menggambarkan dinamika kompleks dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pola-pola ini, kita bisa belajar dan kesalahan masa lalu dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk masa depan. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil bersama dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang teguh. Saya yakin kita bisa mencapai ketahanan pangan yang tidak hanya cukup untuk hari ini, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen industri pertahanan yang diampu oleh dosen kami yaitu Dr. Insinyur Adi Muhammad M.Han dan masih bersama dengan kelompok yang sama yaitu Airwan Haryadi, dengan saya sendiri Bagaskara Wahyu, Febriano Handayani Peda, Embram Evano, Novia Rizky, dan Yuniarti Nur Aziza. Mari kita lihat kelanjutannya. Strategi ketahanan pangan nasional hendaknya tidak hanya diarahkan untuk mencakup kecukupan pangan, tetapi juga lebih diarahkan untuk mencapai kemandirian atau kedaulatan pangan swasembada, serta peningkatan daya saing produk-produk pangan nasional. Dalam rangka ketahanan pangan nasional, kita mengetahui bahwa pangan adalah komoditas yang sangat strategis bagi ketahanan pangan nasional. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan indikator bagi stabilitas nasional. Belajar dari data historis, pengalaman krisis yang terjadi di Indonesia baik tahun 1965 maupun sampai 1998 menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan yang sangat tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat adalah pemicu utamanya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan. Komoditas pangan selain strategis bagi stabilitas nasional juga merupakan komoditas yang sangat penting bagi upaya untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, strategi ketahanan pangan nasional berorientasi pada swasembada, harus diarahkan juga untuk meningkatkan kualitas efisiensi produk-produk pangan nasional sehingga mampu berkompetisi pasar global. Saat ini, produk-produk pangan Indonesia tidak hanya kalah bersaing di pasar dunia, tapi di pasar domestik pun kita cenderung kalah untuk berkompetisi. Kondisi ini ternyata membawa implikasi bagi masih rendahnya daya saing ekonomi nasional di pasar dunia.
Suatu hal yang sangat menggembirakan kita adalah hasil studi dari World Economic Forum di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan indeks daya saing pada tahun 2019 dari peringkat 44 ke peringkat 34 dari 186 negara yang diteliti. Sedangkan untuk efisiensi pemerintah naik 4 peringkat dari peringkat 35 ke peringkat 1. Namun, komponen infrastruktur Indonesia masih berada di tingkat 51, artinya masih sangat rendah. Suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional adalah kemandirian ekonomi, terutama untuk komoditas-komoditas strategis, di antaranya adalah pangan dan energi. Fokus kita hari ini itu akan membahas mengenai fokus di komoditas pangan untuk menciptakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala yang cukup serius. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya seperti yang dilakukan program food estate, namun belum menjawab permasalahan-permasalahan ini. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan produksi nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan, namun juga berkaitan dengan lemahnya daya tahan pemerintah karena terlalu tingginya pola pikir impor. Karena masih sering impor ini, kondisi pangan nasional masih lemah. Strategi portofolio secara sistematik dalam kebijakan ketahanan pangan nasional, perdagangan bebas, dan regionalisasi perdagangan seharusnya memberikan peluang pada Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dari produk-produk pangan nasional. Namun kenyataannya produk impor justru yang membanjiri pasar domestik Indonesia. Kondisi inilah yang harus diperbaiki dalam strategi ketahanan pangan nasional. Drifting goals. Untuk archetypes drifting goals menjelaskan bagaimana tujuan awal suatu sistem dapat bergeser seiring waktu karena adanya penyesuaian terhadap situasi yang ada, daripada tetap berpegang pada tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks ketahanan pangan, archetype ini dapat dijelaskan yang pertama untuk produksi pangan lokal atau yang ada di rantai atas, itu berhubungan langsung dengan ketahanan pangan. Semakin tinggi produksi pangan lokal, semakin tinggi pula ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang baik mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Sebaliknya, jika ketahanan pangan menurun dan ketergantungan pada impor pangan akan meningkat. Kemudian ada subsidi pangan lokal atau yang ada di rantai bawah. Kemudahan regulasi dan pengembangan infrastruktur mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Untuk meningkatkan produksi pangan lokal, pemerintah dapat memberikan subsidi pangan lokal. Peningkatan subsidi akan meningkatkan ketahanan pangan, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan pada impor. Tentu pada impor pangan. Nah, untuk alur interaksinya kita dapat melihat yang pertama, produksi pangan lokal dan ketergantungan impor. Itu untuk peningkatan produksi pangan lokal, meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Jika ketahanan pangan menurun, misalnya karena produksi lokal yang tidak mencukupi, ketergantungan pada impor akan meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian, subsidi dan ketahanan pangan. Peningkatan ketahanan pangan dapat dicapai melalui peningkatan subsidi pangan lokal. Subsidi yang lebih tinggi akan mendorong petani lokal untuk meningkatkan produksi, sehingga memperkuat ketahanan pangan. Dari gambar yang dapat kita lihat ini, terdapat dua lingkaran umpan balik atau feedback loops yang ditandai dengan huruf B atau balancing loop yang berfungsi untuk menyeimbangkan sistem. Yang pertama, lingkaran umpan balik atas.
dimulai dari produksi pangan lokal yang meningkat, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, jika ketergantungan impor meningkat, akan mengurangi insentif untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Yang kedua, lingkaran umpan balik bawah. Dimulai dari subsidi pangan lokal yang meningkatkan produksi pangan lokal, yang pada gilirannya meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang meningkat mengurangi ketergantungan pada impor. Sehingga, kesimpulan untuk archetypes drifting goals dalam ketahanan pangan menunjukkan bagaimana tujuan awal untuk mencapai ketahanan pangan dapat bergeser jika hanya berfokus pada solusi jangka pendek seperti impor pangan. Sebaliknya, peningkatan produksi lokal dan pemberian subsidi yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas archetypes tipe fixed date file, di mana menggambarkan situasi solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah jangka pendek justru menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan. Dalam konteks ketahanan pangan ini, archetype ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, produksi pangan lokal dan ketergantungan dari impor. Produksi pangan lokal berhubungan langsung dengan ketahanan pangan. Semakin tinggi produksi pangan lokal, semakin tinggi pula ketahanan pangannya. Ketahanan pangan yang baik dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Namun, jika ketahanan pangan menurun, ketergantungan pada impor pun meningkat. Selanjutnya, subsidi harga pangan lokal. Untuk meningkatkan produksi pangan lokal, pemerintah dapat memberikan subsidi harga pangan lokal. Peningkatan subsidi ini akan meningkatkan produksi pangan lokal, yang dimana pada gilirannya meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan dari impor tersebut. Kita bisa melihat alur interaksinya. Kemudahan regulasi dan pengembangan infrastruktur akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal, yang dimana memperkuat ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang baik akan mengurangi ketergantungan pada impor pangan tersebut. Yang kedua, subsidi dan ketahanan pangan lokal diberikan untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Produksi pangan lokal yang meningkatkan ketahanan pangan. Dalam gambar yang ada, terdapat dua lingkaran umpan balik feedback loops, di mana fungsinya untuk menyeimbangkan dan memperkuat sistem. B ataupun balancing. Lingkaran umpan balik balancing dimulai dari subsidi harga pangan lokal yang meningkat produksi pangan lokal. Produksi pangan lokal yang meningkatkan ketahanan pangan, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan impor pangan tersebut. Yang kedua yaitu R atau reinforcing. Lingkaran umpan balik reinforcing, jika ketergantungan pada impor pangan meningkat, hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi pangan lokal. Penurunan produksi pangan lokal ini akan memperburuk ketahanan pangan, yang dimana selanjutnya meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Jadi, kesimpulannya, archetypes fixed date file ini dalam konteks ketahanan pangan menunjukkan bahwa solusi jangka pendek seperti peningkatan subsidi dapat memberikan perbaikan sementara, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan kebijakan jangka panjang yang mendukung seperti kemudahan regulasi dan pengembangan infrastruktur, ketergantungan pada solusi jangka pendek ini bisa menyebabkan masalah yang lebih besar, di mana di masa depan seperti ini meningkatnya ketergantungan pada impor pangan. Melalui skenario ini, sangat penting untuk mengambil pendekatan holistik yang mencakup solusi jangka panjang dan jangka pendek untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, archetype grow and under investment menggambarkan situasi di mana upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui subsidi mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi mengabaikan investasi yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan pada solusi sementara dan menghambat pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Yang pertama, ada subsidi harga pangan lokal.
diberikan untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Peningkatan produksi pangan lokal ini dapat meningkatkan ketahanan pangan. Lalu ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang tinggi mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ketahanan pangan dapat ditingkatkan baik melalui subsidi maupun investasi dalam regulasi dan infrastruktur. Selanjutnya, ada kemudahan regulasi dan pengembangan infrastruktur. Regulasi yang mudah dan pengembangan infrastruktur yang baik meningkatkan produksi pangan lokal. Peningkatan produksi pangan lokal ini mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Selanjutnya, lingkaran umpan balik reinforcing. Subsidi harga pangan lokal diberikan untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Produksi pangan lokal yang meningkat memperkuat ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang baik dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Selanjutnya, ada lingkaran umpan balik balancing yang pertama. Ketahanan pangan yang baik dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Pengurangan ketergantungan impor dapat mendorong produksi pangan lokal yang lebih lanjut, meningkatkan ketahanan pangan juga. Yang terakhir, ada lingkaran umpan balik balancing yang kedua. Kemudahan regulasi dan pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan produksi pangan lokal. Produksi pangan lokal yang meningkat mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ketergantungan impor yang menurun mengurangi tekanan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui impor. Dalam lingkaran ini, ada kecenderungan untuk mengandalkan subsidi sebagai solusi cepat untuk meningkatkan ketahanan pangan yang dapat menghasilkan lingkaran umpan balik yang memperkuat atau reinforcing loop tadi. Namun, tanpa investasi yang memadai dalam regulasi dan pengembangan infrastruktur, produksi pangan lokal mungkin tidak dapat mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dalam jangka panjang. Solusinya, pertumbuhan melalui subsidi atau reinforcing loop tadi adalah pemberian subsidi yang dapat meningkatkan produksi lokal, meningkatkan ketahanan pangan, dan juga mengurangi ketergantungan impor. Lalu ada kurang investasi atau balancing loop tadi. Tanpa investasi yang cukup dalam regulasi dan infrastruktur, pertumbuhan produksi lokal bisa terhambat. Ketergantungan pada impor tetap tinggi jika investasi dalam infrastruktur sangat diabaikan. Apa sih hasil akhir dari balancing ini? Menunjukkan bahwa untuk mencapai ketahanan pangan yang sangat berkelanjutan, diperlukan kombinasi antara solusi jangka pendek seperti subsidi tadi dan investasi jangka panjang dalam regulasi dan infrastruktur. Tanpa investasi yang memadai, solusi sementara hanya akan menghasilkan perbaikan jangka pendek dan dapat menyebabkan masalah ketergantungan yang terus-menerus pada impor pangan. Penting bagi pembuat kebijakan untuk tidak hanya fokus pada subsidi, tetapi juga berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Gap atau kesenjangan dalam ketahanan pangan mencerminkan perbedaan antara keadaan ketahanan pangan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Saat gap ini teridentifikasi, pemerintah atau pengambil kebijakan akan berusaha menutupi kesenjangan tersebut dengan tindakan seperti peningkatan subsidi atau pengembangan infrastruktur. Dan ketika kita hanya mengandalkan subsidi, gap ini mungkin hanya akan tertutup sementara tanpa penyelesaian jangka panjang. Setelah melalui 3 pembahasan mendalam mengenai ketahanan pangan dan meninjau 3 model terkait, yaitu drifting goals, fixed debt file, dan grow and under investment, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Ketahanan pangan merupakan isu yang kompleks dan multidimensional yang membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu untuk mengatasinya. Drifting goal, model ini menunjukkan bagaimana tujuan ketahanan pangan dapat bergeser ketika kebijakan jangka pendek seperti subsidi dan impor tidak diimbangi dengan upaya peningkatan
produk lokal dan investasi jangka panjang. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang terus-menerus pada impor pangan yang dapat melemahkan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Yang kedua, fixed debt file. Archetype ini mengungkapkan bahwa solusi jangka pendek seperti peningkatan subsidi ketika gagal tidak disertai dengan langkah-langkah struktural yang lebih besar. Tanpa adanya pengembangan infrastruktur dan regulasi yang memadai, perbaikan sementara ini tidak akan mampu mengatasi masalah ketahanan pangan secara permanen. Kemudian yang ketiga, grow and underinvestment. Model ini menyoroti pentingnya investasi jangka panjang dalam regulasi dan infrastruktur. Ketergantungan yang berlebihan pada subsidi dan solusi sementara akan menghambat pertumbuhan produk pangan lokal dan meningkatkan ketergantungan akan impor pangan. Tanpa investasi yang tepat, pertumbuhan yang diharapkan dalam ketahanan pangan ini tidak akan tercapai. Kemudian, solusi apa sih yang dapat kita berikan untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan yang dihadapi? Berdasarkan 3 model archetype yang telah dijelaskan sebelumnya, kami memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah investasi jangka panjang atau dalam infrastruktur pertanian. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pertanian termasuk irigasi, penyimpanan, transportasi, dan teknologi pertanian. Ini akan sangat membantu petani meningkatkan produktivitas dalam kualitas produk pangan lokal. Kemudian, yang kedua, pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Kebijakan dan regulasi yang mempermudah akses petani ke pasar, kredit, dan teknologi harus dikembangkan. Regulasi yang mendukung juga harus mencukup perlindungan terhadap harga pangan lokal agar tetap kompetitif. Kemudian, yang ketiga, peningkatan subsidi yang tepat sasaran untuk mendukung petani kecil dan menengah yang membutuhkan. Namun, subsidi harus dilengkapi dengan program-program pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi dan praktik pertanian yang lebih efisien. Kemudian, yang keempat, diverifikasi sumber pangan. Diversifikasi produk pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas tertentu. Ini akan meningkatkan terhadap berbagai jenis ancaman termasuk perubahan iklim dan fluktuasi pasar. Kemudian, yang kelima, kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas internasional. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, LSM, dan komunitas internasional untuk menciptakan program-program yang mendukung ketahanan pangan. Kolaborasi ini bisa dalam bentuk penelitian dan pengembangan, pendanaan, serta transfer teknologi. Kemudian, yang keenam dan yang terakhir, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pendidikan dan kesadaran mengenai pentingnya ketahanan pangan dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan solusi jangka pendek dan jangka panjang serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan sistem ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam bela negara.